Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menganalisis data terumbu karang menggunakan Excel. Nah, jadi seperti yang ketahui, umumnya data-data yang dianalisis itu kan sebatas struktur komunitas ya, seperti persen cover, keanekaragaman, keseragaman, dominansi, dan eh, satu lagi kelimpahan per areanya. Yang sering digunakan memang sampai ke dominansi. Nah, baik kita mulai saja. Di sini saya sudah punya contoh dataset yang bisa dilihat. Jadi ada dataset terumbu karang sampai total panjang 80 cm. Ini contoh ya. Nah, jadi transisinya sudah saya buatkan ya. Kemudian live formnya, kemudian ada panjang. Nah, Uh, transisi ini adalah panjang dari data terumbu karang yang ditemukan. Life form ini adalah bentuk pertumbuhannya. Panjang inilah total panjang yang ditemukan berdasarkan ukuran transisi yang kita dapatkan atau kita ukur ya. Atau kita catat ketika kita mengambil data terumbu karang. Nah, contohnya di sini pada titik 0 sampai 3 cm yang ditemukan adalah life form Acropora tabulet atau terumbu karang meja. Maka panjangnya adalah 3 cm. Kemudian dari 3 ke 6 cm itu ditemukan tutupan ACB atau Acropora branching. Nah, di sini panjangnya juga 3 cm karena yang dihitung adalah selisih antara transisi selanjutnya ke transisi sebelumnya. Jadi di sini 6 dikurang 3. Begitu juga selanjutnya untuk menghitung transisi dari life form coral branching ini. Jadi yang dihitung itu adalah titik panjang yang ditemukan pada CB ini dengan titik sebelumnya ACB yaitu 7 dikurang 6. Sehingga di sini saya sudah buat uh, panjang dari masing-masing level itu. Kalau pakai Excel gampang ya rumusnya. Kalau untuk ACT ini tinggal kita buat aja angka pertamanya misalnya 0 ke 3 cukup kita tuliskan ketiga. Untuk selanjutnya itu kita tinggal pakai apa namanya rumus pengurangan ya sama dengan 6 dikurang 3 maka akan nemu angkanya. Tinggal kita tarik scroll gitu ya. Nah, ini ketemu terus sampai akhir ya. Jadi dapat semua nih angkanya sama persis ya 2, 1, 4. Jadi yang dihitung adalah selisihnya. Kemudian ini ada panjang per kategori. Nah, panjang per kategori ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini adalah contoh datasetnya. Ketika kita sudah punya dataset ini, kita lanjut ke analisis data. Nah, tadi kan kita sudah ini ya tahu ya kategorinya itu apa-apa saja. Jadi kita catatkan kategori yang kita temukan dari dataset yang kita peroleh dari dataset yang kita punya. Nah, di sini saya sudah rangkum datasetnya itu ada kategorinya itu ada ACB, ACD, ACS, ACT, semua ya sudah saya rangkum. Nah, untuk gampangnya itu teman-teman bisa pakai menu filter ya. Jadi tinggal di blok saja, kemudian nanti pilih menu filter nih. Nah, kalau sudah di filter itu nanti gampang. Tinggal untuk menghitung jumlah dari kategori ini tinggal diurutkan aja. Misalnya dari A, ya ACB, ACB, ACD, ACD tinggal kita hitung jumlahnya berapa ya. Contohnya di sini ACB kita dapat ada 4 live form dari ACB. Nah, kalau misalnya kita mau hitung jumlahnya kan gampang ya. ACB ada berapa kali ditemukan, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, nomor ini jangan lupa dibuat ya. Nomor ini memudahkan kita untuk melakukan mengembalikan ke posisi awal si data tadi kalau sudah kita buat filternya. Nah, kemudian di sini saya sudah rangkum semuanya kategori yang ditemukan itu ACB, ACD, ACS. Nah, ini kategori yang ditemukan, bukan jumlahnya. Nah, ini kategori yang kita temukan ya. Nah, selanjutnya selanjutnya ada jumlah. Nah, luas kategori yang ditemukan gitu ya. Nah, jadi ACB ini dari data dari data set yang diperoleh, ACB ini total total panjang yang ditemukan tuh sepanjang 8 cm gitu ya. Nah, ini bisa kita hitung dari sini. Nah, ini ACB.
Ini kan panjangnya yang ditemukannya 3, 1, 3, 1. Nah, ini kita jumlahkan. Semua ini kalau kita jumlahkan totalnya 8. Ini sum D2 sampai D5. Jadi ACB ini totalnya ada 8 cm. Ini dari dataset kita. Nah, itulah fungsi kolom dari panjang per kategori ini. Panjang per kategori ini posisi awalnya seperti ini ya. Jadi yang difilter itu adalah kategorinya, bukan nomornya. Karena kalau misalnya ini kita kembalikan ke awal, maka angkanya berubah. Ini angka yang salah. Untuk kita gunakan data ini, kategorinya itu yang jadi acuan itu adalah kategori live formnya. Karena kita mau menghitung luas atau panjang sentimeter dari masing-masing kategori. Nah, di sini saya sudah buat. Jadi ACB itu ada 8 cm, ACD ada 5 cm, semua kita hitung sehingga totalnya adalah 80 cm. Sama ya, sesuai 80 cm. Nah, kemudian persen tutupan. Nah, persen tutupan ini kan rumusnya kan eh, panjang kategori yang ditemukan bagi dengan panjang seluruh kategori dikali 100% ya. Nah, jadi rumusnya itu adalah panjang kategori yang ditemukan. Misalnya contohnya ACB ya. Panjang kategori yang ditemukan tadi kan totalnya itu dari ACB ada 8 cm. Nah, total seluruh panjang sentimeter dari data ini adalah 80 cm. Sehingga 8 dibagi 80 dikali 100%. Dia jumlahnya 10%. Sehingga ACB ini jumlah totalnya itu ada luas persentasenya itu dari total seluruh transaksi adalah 10% pada data ini ya. Kalau kita sudah nemu satu gini, tinggal kita tarik aja ya. Tinggal kita tarik ini nanti dia, nah, ketemu semua otomatis ya rumusnya. Excel kan seperti itu ya, otomatis. Nah, kemudian NI. Nah, NI ini adalah jumlah spesies ke I. Ada berapa? Nah, contohnya ACB. ACB ini jumlah spesiesnya itu ada 4. Nah, dari mana saya tahu jumlah kemunculannya itu ada 4 kali? Nah, dari mana saya tahu? Dari dataset ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya. ACB ada 1, 2, 3, 4. Saya catat di sini NI-nya 4. Sehingga ACB itu munculnya 4 kali. Kemudian ada ACD. ACD itu munculnya 2 kali. Nah, di sini sudah saya rangkum semua. Nah, jadi NI ini adalah jumlah kemunculan dari individu ke I ya. Apakah itu ACB, ACD, ACS, dan lain-lain ya. Nah, kemudian kita mau menghitung proporsinya. Nah, proporsi itu kan PI ya rumusnya. Nah, PI. Untuk dapatkan nilai PI itu kan cara menghitungnya adalah jumlah jenis yang ditemukan dibagi total jumlah jenis keseluruhan. Nah, jadi total keseluruhan, bukan total dari kategorinya. Nah, kalau total kategorinya ini kan cuma 13 ya. 13 kategorinya kalau kita mengacu pada sini. Nah, tapi di sini yang kita hitung bukan dari total jumlah jenis kategorinya, tapi total jumlah kemunculan kategorinya. Jadi kalau misalnya kita ulang nih ya, saat ACB ada 4 kali, tetap kita hitung 4. Kemudian ACD 2 kali, tetap kita hitung 2, berarti 4 tambah 2, 6. Nah, cara menghitungnya supaya gampang, tinggal kita sum aja dari NI ini ya. Totalnya ada 29 ya. Nah, jadi rumus dari PI ini adalah NI per N. Jadi 4 dibagi dengan 29. Nah, kalau kita lihat sini, ini ya. Ini contohnya dari PI dari Acropora branching atau ACB. Total kemunculan dari Acropora branching ini adalah 4 dibagi dengan total seluruh kemunculan dari liveformnya 29. Sehingga nilai PI dari ACB ini adalah 0,1379. Ini tinggal kita scroll ke bawah dapat semua angkanya. Nah, kemudian ini nilai proporsi kuadrat. Nah, kenapa kita butuh nilai ini? Nanti juga akan kita gunakan di dalam rumus, makanya kita cari terus. Nah, tinggal dikuadratkan dari nilai PI. Nilai PI kan sudah ditemukan nih, 0,1932. Nah, tinggal kita kuadratkan. Caranya bagaimana? Caranya kita blok sama dengan, kita blok nilai PI-nya, kemudian tambahkan tanda payung 2. Nah, ini dalam bahasa Excel dikenal sebagai istilah kuadrat ya. Tinggal kita enter, muncul dia. Setelah muncul satu, tinggal kita scroll semua ke semua data yang muncullah nilainya. Nah, kemudian kita mau cari nilai log 2 PI. Nah, ini akan kita gunakan juga pada rumus, sehingga kita butuh data ini. Cara cari log 2 ini bagaimana? Pakai rumus Excel. Tinggal kita ketik sama dengan log
sama dengan log nanti buka kurung nilai yang mau kita cari yang mana, yang ACB misalnya. Kita klik di E2 di kolom E2, kemudian tanda koma dan ketikkan angka 2. Kita ketik angka 2 karena log yang mau kita cari adalah log 2 dari nilai PI. Kalau misalnya kita mau cari log 4, ketikkan angka 4, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, dapatlah nilainya. Log PI dari ACB adalah minus 2,8580. Tinggal kita scroll ke bawah, otomatis akan yang lain. Nah, kemudian kita mau mencari nilai H aksen dari masing-masing kategori. Nah, rumus H aksen ini kan PI dikali log 2 PI. Nah, nilai PI kan kita sudah temu ya. Ini nilai PI-nya. Nah, kemudian nilai log 2 PI-nya mana? Nah, yang ini tadi yang sudah kita cari. Tinggal kita kalikan. Nah, nilai PI dikali dengan nilai log 2 PI. Sehingga dapatlah nilainya. H aksen dari ACB adalah minus 0,3. Ini tinggal kita scroll ke bawah. Semua nilainya. Nah, sampai di sini kita sudah punya semua modal dataset yang mau kita hitung. Nah, total life form-nya jangan lupa ya kita catat untuk memudahkan untuk ketika kita mau analisis ya. Total life form-nya itu kan ada 13 ya, total life form yang ditemukan, bukan total jumlah keseluruhan kemunculan life form. Jadi ada 13 ini datanya, kita tuliskan di sini. Kemudian kita mau cari nilai H aksen. Nah, H aksen dari keseluruhan. Kenapa kita mencari nilai H aksen keseluruhan? Karena kan kita dalam mensurvei terumbu karang, misalnya di satu stasiunnya, mau kita menilaikan wilayah tersebut, stasiun tersebut. Sehingga nilainya memang yang kita jumlahkan itu adalah nilai keseluruhan. Nah, makanya H aksen yang kita cari inilah H aksen dari keseluruhan. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita jumlahkan. Nah, kan kita sudah cari tadi nilai H aksen masing-masing kategori, ini tinggal dijumlahkan. Tinggal dijumlahkan, kemudian di enter, maka muncullah nilainya 3,5. Kemudian kita tinggal melihat acuan, bagaimana sih? Nah, kalau nilainya itu 3,5, bagus nggak terumbu karangnya? Kita lihat indeks H aksen. Nah, ternyata memang nilai 3,5 itu masuk dalam kategori keanekaragamannya sedang, tapi dalam kondisi yang rendah ya, karena sedangnya ini sedang antara rendah dan sedang gitu ya. Jadi sedangnya itu sedang rendah. Nah, tapi dia masuk ke dalam kategori sedang. Nah, kita sudah nemukan nilai hasilnya, kemudian nilai E-nya atau nilai kemerataannya. Nah, nilai kemerataan atau nilai keseragaman ini rumusnya adalah uh, jumlah atau sigma dari NI per N kuadrat atau sigma dari PI kuadrat. Nah, nilai PI kuadrat kan kita sudah nemu ya. Nilai PI kuadrat tadi sudah kita cari di sini. Nah, jadi untuk mencari nilai E ini gampang, tinggal kita logkan saja dia ya. Oke, maaf, ada kesalahan. Ini nilai dominansi, maaf maksud saya adalah nilai keseragaman. Nilai keseragaman itu ini rumusnya H aksen per H max ya. Jadi H aksennya itu, kan kita sudah cari ya, nilai H aksennya udah nemu ya. Nah, H max itu adalah log 2 dari jumlah waveform yang ditemukan. Nah, jadi di sini kan jumlah waveform yang kita temukan itu kan ada 13. Jadi log 2 dari 13. Nah, ini rumusnya J2 atau H aksen dibagi dengan H max. H max sama dengan log 2 dari jumlah waveform yang ditemukan. Langsung kita klik enter ya, muncullah nilainya 0,9. Nah, tinggal kita lihat indeksnya. Jika dia 0,9, maka nilainya termasuk ke dalam kategori tinggi. Nah, ternyata ini segaris ya atau sejalan dengan nilai keanekaragaman. Keanekaragamannya sedang menuju rendah, sedangkan keseragamannya tinggi. Nah, berarti pasti ada jenis-jenis tertentu yang mendominasi nih. Nah, kemudian kita mau menghitung nilai dominansinya. Nah, ternyata nilai dominansinya itu adalah 0,09. Nah, dominansi ini kan rumusnya kan sigma PI kuadrat ya. PI-nya kita udah dapat nilainya. Nah, ini nilai PI-nya. Nah, kita tinggal jumlahkan saja sehingga dapat nilai 0,09. Nah, kemudian kita mau menghitung kepadatan atau kelimpahan tadi ya. Nah, kepadatan ini karena di sini contohnya yang saya gunakan datanya adalah satuan sentimeter, maka kita kalau kita hitung berdasarkan luasan sentimeter itu nemunya nilainya 0,29. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah NI per A. NI itu adalah uh,
jenis spesies tertentu ya, dibagi luas area. Nah, ini contohnya NI, ya, karena saya mau menghitung secara keseluruhan nih, kan saya mau mengevaluasi kawasan ya, mau mensurvei kawasan, sehingga yang saya hitung itu nilai kawasan. Nah, NI-nya tuh totalnya ada 29. 29 dibagi dengan luas area pengamatan gitu. Luas area pengamatannya kan 80 cm kan. Nah, jadi kita bagi 8. Nah, nemulah nilainya 0,3. Nah, kalau misalnya kita mau ubah ke meter juga bisa. Nah, caranya bagaimana? Caranya tinggal kita konversi 0,80 cm ini berapa meter? Kalau misalnya 0,80 cm ini dia 0,08 meter. Jadi kalau kita mau menghitung satuannya adalah satuan meter, tinggal kita ubah satuan menitnya. Nah, sorry, 15 dibagi 16, 0,08. Itulah nilainya. Sama dengan 29 dibagi 0,08. Nah, sehingga ditemukan nilainya adalah 3625. Artinya apa? Jumlah dari kategori yang menutupi wilayah ini adalah 362,5 individu per meter persegi misalnya ya. Nah, ini misalnya karena luasannya hanya kita hitung 80 meter persegi saja. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung satuan senti, berarti jumlah padatannya itu adalah 0,3625 cm per meter persegi. Nah, di sini sudah ada semua rumusnya. Nah, jadi begitu ya teman-teman, simulasi cara menghitung data struktur komunitas terumbu karang. Nah, jadi silakan teman-teman kalau punya dataset, disiapkan dulu data-data dasarnya seperti NI, PI, kemudian PI kuadrat, log 2 PI, H aksen per masing-masing kategori, supaya nanti gampang dalam mencari nilai-nilai struktur komunitas secara keseluruhan. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.